Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, dalam Pekan Biasa ke-10. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 1 sampai 12. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus hendak mengajak kita melihat dan menyikapi kehidupan di dunia ini dengan sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak terang yang bukan lagi milik dunia ini, hidup kita adalah milik Allah, dan oleh karena kasih-Nya lah kita senantiasa hidup dalam terang firman-Nya. Dan inilah titik balik di mana kita akan tampil sebagai manusia baru, cara hidup dan sikap yang baru. Yesus mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup kita dari sudut pandang yang berbeda, supaya kita paham akan cara pandang Yesus terhadap dunia dan suasananya. Maka hendaknya kita memelihara sikap kita kepada Tuhan, sesama, dan semesta. Dan bagaimana agar supaya seluruh sikap dan cara pandang kita bersumber dari Allah Bapa. Karena hanya Allah yang adalah sumber kehidupan, kebenaran, dan sukacita sejati bagi kita manusia. Biarlah seluruh perjalanan hidup kita berjalan dalam terang kasih Allah, karena tanpa terang kasih-Nya, maka yang kita akan temukan adalah kebahagiaan semu, keputusasaan, dan kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, melalui sabda bahagia hari ini, kita bisa belajar bahwa percaya kepada Yesus dan kehendak-Nya adalah hal yang paling penting. Percaya akan sabdanya adalah hal yang utama, karena tak ada kalimat Yesus yang sia-sia. Semuanya menjadi nyata, hidup, dan mengagumkan. Maka hendaknya kita tidak membatasi kehidupan ini dengan pikiran-pikiran dan akal kita sendiri. Marilah selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah laku hidup kita, dan supaya hanya Tuhanlah yang akan mengganjar kita dengan sukacita dan keselamatan abadi. Marilah kita lakukan apa yang Yesus sabdakan, dan mari kita laksanakan perintah-Nya, serta marilah menghayati sabda bahagia sebagai anugerah yang hidup dalam keseharian kita. Bayangkanlah,
kita dapat merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan oleh karena ketaatan kita. Bagaimana kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri untuk mengukur kebahagiaan menggunakan pikiran duniawi kita? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk meresapi sabda bahagia dan menjadikannya hidup dalam keseharian kami. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita terima sukacita sejati melalui sabda bahagia yang hidup dalam keseharian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.